Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1563. Sudahkah kau bertanya padaku, tinggalkan seluruh tubuh? Di lapangan, semua mata para dewa tertuju pada pemilik Dao Pen dengan tatapan tidak bersahabat. Pada saat ini, mereka secara alami berdiri di pihak Ye Guan. Mereka tidak memiliki saudara atau teman dengan pemilik Dao Pen. Jadi mereka secara alami akan mengikuti siapapun yang memberi mereka manfaat. Dan ketika para dewa berbalik melawannya, pemilik Dao Pen kini ditinggal sendirian. Tentu saja ada juga Dewa Hao. Akan tetapi, dari segi susunan pemain, mereka bukan tandingan tim Ye Guan. Pemilik Dao Pen tertawa. Oke, Ye Guan, aku tidak menyangka kamu akan melakukan ini. Ye Guan terdiam. Alasan utama mengapa kerajaan Dewa Kuno hancur adalah karena mereka memiliki objek suci yang tidak mampu mereka lindungi. Dibandingkan dengan Gu Dao Tian saat itu, Ye Guan lebih lemah. Oleh karena itu, ia tahu betul bahwa memegang artefak tersebut tidak akan ada artinya dan hanya akan berujung pada pemukulan. Menyerahkannya akan memberi Anda ratusan manfaat dan tidak ada kerugian. Pada saat ini, Zhongxin tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah memutuskan untuk menyerahkannya? Ye Guan mengangguk. Zhongxin tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu masih perlu meminjam orang yang kuat. Ye Guan berkata lembut, senior, masalahnya tidak sesederhana itu. Zhongxin berkata, maksudmu pemilik kuas Dao besar ini. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. Jika lelaki di depannya dapat dikalahkan dengan mudah, maka dia bukanlah pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen tertawa, Ye Guan, aku tahu kau tidak semudah itu untuk dihadapi, jadi aku menyimpan trik tersembunyi. Ye Guan mengangguk, aku sudah menebaknya. Sang Master Dao Pen mengangkat kepalanya dan menatap jauh ke angkasa, lalu berbisik, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Gu Dao Tian, yang mengorbankan dirinya untuk memperkuat segel, dapat menghentikanku? Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Sang Master Penadao tertawa, bagaimana mungkin? Daoku tidak hanya melampaui Dao, tetapi aku juga mengetahui asal-muasal semua Dao. Di dunia ini, kecuali anggota keluargamu sendiri yang membuat segel, tidak ada segel yang dapat membuatku bingung. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah segel Tao tiba-tiba terangkat ke langit dari telapak tangannya. Ketika segel itu mengenai segel emas itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, segel emas itu menjadi ilusi. Segelnya dilepas, ledakan, dengan suara keras, segel emas itu lenyap. Haha, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari langit, saudara Dao. Begitu kata-kata itu terucap, puluhan aura mengerikan menyapu turun dari batas antara dunia maya dan dunia nyata. Para dewa turun ke bumi. Melihat pemandangan ini, mata Dewa Iblis di sampingnya langsung menyipit, Raja Yan. Para dewa yang berdiri di sisi Ye Guan juga agak terkejut pada saat ini. Raja kata-kata, dia adalah penguasa super di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Dia menjaga perbatasan dan berperang melawan musuh asing sendirian. Kekuatannya tidak hanya sangat menakutkan, ia juga memiliki daya tarik yang tak tertandingi di persimpangan dunia maya dan dunia nyata. Tak ada satupun dewa yang menduga bahwa Raja Kata akan turun langsung ke dunia fana. Bukankah dia tidak lagi menjaga perbatasan? Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya berjubah lebar muncul di dunia ini. Dia tinggi, dengan bahu lebar dan ekspresi heroik di wajahnya. Di belakangnya berdiri 36 prajurit alam, dewa, yang kuat.
Mereka adalah prajurit terbaik yang dibawanya dari daerah perbatasan. Para prajurit ini bertempur melawan orang-orang kuat dari negeri asing di daerah perbatasan sepanjang tahun dan kekuatan mereka luar biasa dahsyat. Saat dia melihat Raja Yan, ekspresi Dewa Iblis langsung menjadi serius. Ia pun tidak menyangka bahwa raksasa yang berada di persimpangan dunia maya dan dunia nyata ini benar-benar turun ke dunia fana. Wajah para dewa di belakang Ye Guan berubah agak jelek. Pemilik pena Dadao tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu." Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap para dewa di belakang Ye Guan. Lalu berkata sambil tersenyum, "Semuanya, aku sama seperti Ye Guan. Aku tidak punya dendam terhadap kalian, dan aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Sebaliknya, aku ingin berteman dengan kalian. Bagaimana kalau begini, jika kalian tidak ikut campur, setelah aku berurusan dengan Ye Guan, aku akan berbagi segel dewa ini dengan kalian seperti dia." Para dewa terdiam. Tanpa campur tangan, Anda bisa memperoleh meterai Tuhan. Bagus sekali, para dewa saling memandang. Tanpa ragu-ragu, para dewa yang awalnya berdiri di pihak Ye Guan semuanya mundur ke samping. Kalau itu adalah permainan yang menguntungkan, mereka tentu tidak keberatan membantu Ye Guan. Namun kalau itu adalah permainan yang tidak menguntungkan, maka mereka tentu tidak akan mau melakukannya. Siapa yang ingin bermain melawan angin, mudah sekali mati. Apalagi syarat yang ditawarkan pemilik Dadao Pen juga sangat menggiurkan. Tentu saja, mereka lebih takut kepada Raja Yan, yang tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki banyak pengikut di sekelilingnya. Setan itu tidak pergi, tetapi berdiri kokoh di samping Ye Guan. Ye Guan menoleh ke arah Dewa Iblis dan berkata sambil tersenyum, "Senior, kamu tidak perlu." Dewa Iblis menggelengkan kepalanya. Orang yang terus-menerus mengubah jalan hidupnya tidak akan memiliki akhir yang baik. Aku berdiri di sisimu dan aku akan menerima kekalahan. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pemilik pena Dadao di kejauhan tiba-tiba berkata, "Dasar bodoh, menyerahlah. Demi ayahmu, aku tidak akan membunuhmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kurasa aku belum pernah bertarung denganmu, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini?" Pemilik Dao Pen menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, aku tidak bisa membunuhmu, kan?" Ye Guan menatap pemilik pena Dadao tanpa berkata apa-apa. Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Aku benar-benar tidak bisa membunuhmu, tetapi jika kau tidak menyerah, aku akan membunuh semua orang di sekitarmu yang mengikutimu." Setelah hening sejenak, Ye Guan berkata, "Tuan Pena Dao Agung, ada satu hal yang tidak saya mengerti." Sang Guru Daobi tersenyum dan berkata, "Kau yang mengatakannya." Tentu saja, dia masih ingin membujuk Ye Guan untuk menyerah. Asal Ye Guan menyerah, dia akan sangat bersedia berteman dengan Ye Guan. Tidak ada yang lebih baik daripada berteman dengan Ye Guan. Benar-benar tidak ada cara untuk menjadikannya musuh sekarang. Ye Guan berkata, "Selain aku, ada perintah lain di dunia ini. Misalnya, kehendak Tuhan juga merupakan semacam perintah, kan?" Sang pemilik pena Avenue mengangguk. Benar, Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. Karena dia juga memiliki semacam kemauan, dan sangat kuat, mengapa kamu tidak mengincarnya? Pemilik Dao Pen tertawa, "Ye Guan, apakah kamu belum mengerti?" Ye Guan sedikit mengernyit. Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, "Kehendak Tuhan adalah perintah yang sangat kuat. Sangat kuat. Lebih dari 10.000 kali lebih kuat daripada yang dapat Anda bayangkan. Namun, itu masih milik Dao. Sejauh ini, hanya ada 2 orang yang termasuk di luar Dao. Satu adalah saya, dan yang lainnya adalah Anda." Ye Guan menatap pemilik pena Dao. "Dao Wei." Sang Master Dao Pen mengangguk.
Anda tidak dilahirkan di luar Dao. Anda menjadi di luar Dao setelah lahir. Biasanya, hal itu akan berkembang seperti ini. Seseorang bekerja keras untuk berkultivasi, membangun ketertiban, dan kemudian menjadi di luar Dao. Tetapi, Anda melakukannya sebaliknya. Anda menjadi di luar Dao terlebih dahulu, dan kemudian membangun ketertiban. Pada titik ini, ia berhenti sejenak dan melanjutkan. Misalnya, dalam keadaan normal, setelah orang biasa lahir, mereka pergi ke sekolah, bekerja, menghasilkan uang, dan membeli rumah. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda sudah memiliki rumah besar sebelum Anda lahir. Ye Guan, Sang Master Pena Dao Agung melanjutkan. Dengan kata lain, bagiku, kau adalah ancaman yang lebih besar daripada kehendak Tuhan. Jika aku tidak menghadapimu sekarang saat kau masih relatif lemah, begitu kau tumbuh dewasa dan dengan bantuan keluargamu, maka sudah terlambat untuk menyesal. Ye Guan menatap Sang Master Dao Pen. Bahkan jika kau bisa mengalahkanku, bisakah kau mengalahkan keinginan Tuhan pada akhirnya? Sang Master Dao Pen tertawa. Kehendak Tuhan, apa-apaan itu? Alasannya sekarang begitu merajalela hanya karena aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tunggu sampai aku berurusan denganmu, dan kemudian kau akan melihat bagaimana aku menanganinya. Perkataan Sang Master Dao Pen membuat banyak dewa yang ada di tempat kejadian merasa tidak nyaman, karena apa yang mereka yakini adalah kehendak Tuhan. Tentu saja, saat ini tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan pemilik Pena Dao. Ye Guan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat sekeliling, dengan para dewa yang berbalik melawannya. Satu-satunya yang tersisa di pihaknya adalah Dewa Iblis dan orang-orang kuat dari kerajaan dewa kuno. Tetapi sekarang setelah segelnya dilepas, orang-orang kuat di kerajaan dewa kuno tidak lagi sebanding dengan orang-orang kuat di perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata. Dapat dikatakan timnya hancur total dalam hal susunan pemain. Pemilik Avenue Pen menatap Ye Guan dan berkata, "Kau tidak punya kesempatan, menyerahlah. Selama kau menyerah, akan ada jalan lain di depanmu. Jalan itu jauh lebih nyaman daripada jalan yang kau lalui sekarang." Sungguh. Menyerah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. "Dadao Gou, apakah kau bertanya padaku?" Bab 1564. Jalan buntu. Semua orang melihat dan menyaksikan seorang pria perlahan berjalan keluar dari kota kuno para dewa di bawah. Pria itu mengenakan jubah hitam longgar dan tampak sangat berwibawa. Dia memancarkan aura yang sangat kuat dan ada sedikit sifat pemberontakan di antara alisnya. Melihat laki-laki itu, wajah pemilik Dadao Pen langsung menjadi gelap. Orang ini tidak lain adalah Gupan. Saat Ye Guan melihat Gupan, dia juga sedikit terkejut. Saudara Gu ini benar-benar keluar dari pengasingannya. Terlebih lagi, tampaknya ia telah menjadi lebih kuat. Gupan hanya mengambil satu langkah dan dia tiba di depan Master Pena Dao Agung. Dia menatap Sang Master Pena Dao Agung dan tertawa. "Bagaimana kalau kita bertarung?" Sang Master Dao Pen menatap Gupan dan berkata, "Harus kukatakan, kamu memang berbakat." Gupan tertawa terbahak-bahak. "Guru Pena Dao Agung, saya telah belajar banyak darinya selama kurun waktu ini. Ayo, berlatihlah dengan saya." Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban pemilik Dao Pen, dia melangkah maju dan melancarkan pukulan. Ketika pukulan ini dilayangkan, seketika tenaga yang dahsyat terpancar keluar dan langsung menuju ke arah pemilik Dao Pen. Tekanan kuat dari tinju itu langsung mengguncang dunia, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya berfluktuasi. Pemilik Dao Pen tidak bergerak. Raja Yan yang berada di sampingnya melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tinju yang mengerikan itu langsung dihancurkan. Tatapan mata Gupan tertuju pada Raja Yan.
dan dia menjadi sedikit bersemangat, yang disebut dewa. Raja Yan menatap Gupan dan berkata, "Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi." Gupan tertawa, "Saya selalu ingin bertarung dengan apa yang disebut dewa, sekarang adalah waktu yang tepat." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, miliaran bintang muncul di langit. Raja Yan menatap Gupan, "Kerajaanku lebih tinggi darimu. Aku tidak akan menggertakmu." Setelah berkata demikian, dia langsung menekan alamnya ke tingkat ke-9 menyentuh kebenaran. Pemilik Dadao Pen awalnya ingin menghentikannya. Targetnya adalah Ye Guan. Meskipun dia yakin akan kemenangan sekarang, selama Ye Guan belum benar-benar mengakui kekalahan, segalanya masih belum pasti. Namun dia tetap tidak menghentikannya. Jika dia menghentikannya saat ini, itu hanya akan menyelamatkan muka Raja Yan. Terlebih lagi, dia juga ingin Raja Yan menghajar si idiot ini. Tatapan Gupan tertuju pada Raja Yan, menghadapi seorang dewa, dan bukan sekedar dewa biasa, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada semangat juang yang tak ada habisnya. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan miliaran bintang berkumpul di telapak tangannya. Bintang-bintang sejajar, pada saat ini, merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di tangan Gupan. Ekspresi semua orang di lapangan menjadi serius. Bahkan pemilik pena Dadao, yang tidak senang dengan Gupan, harus mengakui bahwa si bodoh ini cukup cakap. Tekanan aura Dao besar di tubuh Gupan semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, dia telah mengatur miliaran bintang dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Pegang kekuatan miliaran bintang, keterampilan bertarung terbaik dalam realitas virtual. Bahkan para dewa pun tergerak pada saat ini, karena mereka tahu bahwa jika Gupan berada di level yang sama dengan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mengalahkan orang ini. Tetapi pada saat ini, Gupan tiba-tiba melepaskan tangannya, dan kekuatan miliaran bintang menghilang seperti meteor. Nafasnya menghilang tanpa jejak pada saat ini. Semua orang tercengang. Apa yang dia lakukan? Raja Yan juga mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dilakukan Gupan. Sang Master Dao Pen menatap Gupan. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia berkata dengan kaget, "Kamu." Pada saat ini, tubuh Gupan juga menjadi ilusi. Tidak seorang pun dapat merasakan keberadaannya lagi. Sang Master Dao Pen menatap cakram kuno itu. "Tubuhku menjadi langit dan bumi, dan aku menggunakan Dao untuk menyatukan alam semesta." Memegangnya berarti memegang jalan. Akan tetapi, mustahil baginya untuk memahami Tao. Apa yang dipahaminya hanyalah sebagian dari Tao. Melepaskan, yaitu menyatu dengan alam semesta. Itu seperti air. Kalau air ditaruh di gelas, yang keluar cuma secangkir air. Tapi kalau air dituang ke laut, air di dalam gelas itu akan menyatu dengan seluruh lautan. Dan pada saat ini, Pan kuno belajar untuk melepaskan. Miliaran bintangnya tidak lagi terbatas pada jalan pribadinya. Ketika miliaran bintangnya meliputi seluruh alam semesta, kekuatan mereka langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Gupan bukanlah dewa yang kuat, tetapi pada saat ini, keterampilan bertarungnya telah mencapai tingkat dewa. Ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan dari keterampilan bertarungnya, ekspresi semua dewa di lapangan berubah. Mereka merasa sulit untuk mempercayai bahwa lelaki di hadapan mereka itu sama sekali bukan dewa, bahkan bukan tubuh aslinya. Namun ia mampu memperlihatkan keterampilan bertarung setingkat dewa. Apakah itu benar-benar keterlaluan? Pemilik pena Dadao menatap Gupan. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit terkejut dengan si bodoh ini. Di seberang Gupan, Raja Yan sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini,
sisa-sisa penghinaan di hatinya lenyap tanpa jejak. Di sekelilingnya, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Dunia mulai mendidih pada saat ini, dan kemudian menjadi ilusi sedikit demi sedikit. Para dewa di sekitar mereka mundur dengan kasar, menjauh dari area ini. Raja Yan tiba-tiba merentangkan tangannya, dan dua cahaya keemasan melesat ke langit dari telapak tangannya. Kedua cahaya keemasan itu mengandung kekuatan tak tertandingi, menyapu miliaran bidang bintang dan menekan segalanya. Di bawah pengaruh kedua tekanan yang mengerikan ini, semua orang di lapangan menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang tercekik. Ledakan, begitu kedua kekuatan mengerikan itu bertemu, ledakan keras terdengar dari tempat kejadian, dan gelombang kejut listrik yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti ombak. Potongan waktu dan ruang ini langsung musnah menjadi ketiadaan pada saat ini. Di kejauhan, Ye Guan menggunakan niat pedangnya untuk menahan gelombang kejut kekuatan ini. Ekspresinya sangat serius. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Gu Pan akan meningkat begitu cepat. Kakaknya ini benar-benar memberinya kejutan besar. Di area pertempuran itu, kekuatan keduanya belum menghilang, dan kekuatan bintang-bintang yang tak berujung dan tekanan yang mengerikan masih berkecamuk liar. Aura panci kuno menjadi semakin kuat. Di bagian terdalam alam semesta, aliran kekuatan bintang yang tak berujung masih berkumpul di sini. Bukan hanya itu saja, kekuatan bintang ini tidak berkumpul secara acak, tetapi tersusun dengan cara khusus. Yang paling menakutkan adalah Gu Pan sendiri telah menjadi sepenuhnya ilusi. Pada saat ini, ia benar-benar telah menjadi satu dengan miliaran bintang. Jika sebelumnya, bintang biru dan deretannya hanya merupakan jalan kecil, maka saat ini, bintang biru dan deretannya merupakan jalan besar. Jalan yang sesungguhnya, Zongxin tiba-tiba berbisik, Dewa Semu. Ye Guan berpikir dalam hati, Dewa Semu, Zongxin berkata, meskipun dia bukan dewa, jalannya sudah ditetapkan, dan jalan ini cukup kuat. Jika dia diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi dewa. Selain itu, dia tidak bergantung pada kehendak dewa manapun. Dengan kata lain, jika dia tidak tersesat, dia akan menjadi dewa takdir. Harus kukatakan bahwa kamu adalah saudara yang sangat baik. Ye Guan mengangguk, sebagus aku, Zongxin terdiam. Di kejauhan, aura bintang yang mengerikan tiba-tiba meletus. Di bawah tatapan semua orang, dari bagian terdalam alam semesta, cahaya tinju bintang menerobos kehampaan dan datang langsung ke atas kepala Raja Yan. Menghadapi pukulan Zongxin, tatapan ganas terpancar di mata Raja Yan. Alih-alih mundur, dia malah maju, melayang ke angkasa, dan menghantamkan tinju yang menyerupai bintang itu dengan pukulan yang sama. Karena dia telah bertarung dengan orang-orang kuat dari negeri asing selama bertahun-tahun, aura pembunuh dalam tinjunya sangat mengerikan. Saat dia meninju, tampak seolah-olah miliaran jiwa sedang bertarung, dan semangat juang yang luar biasa serta aura pembunuh menyapu segalanya. Pukulan Gu Pan dapat digambarkan dalam dua kata, kuat dan ganas. Dia melayangkan pukulan, bergerak maju dengan berani, seakan ingin menghancurkan segalanya. Ledakan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Kemudian semua orang melihat sebuah sosok yang mundur dengan kasar. Itu adalah Raja Yan. Raja Yan mundur ribuan kaki jauhnya, dan aura pembunuh yang mengerikan serta semangat juang dalam pukulannya benar-benar ditekan. Melihat pemandangan ini, semua dewa di lapangan terkejut. Raja Yan ini adalah raksasa di persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Meskipun dia telah menurunkan wilayah kekuasaannya saat ini, tetapi, orang yang tidak jauh darinya bukanlah tubuh aslinya.
Apakah ini masih merupakan kerugian? Bagaimana itu mungkin? Semua orang menoleh untuk melihat panci kuno yang tak jauh dari sana. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah Raja Yan berhenti, dia melihat tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya telah tampak dengan retakan menyerupai jaring laba-laba. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap panci kuno yang tampak samar di kejauhan. Dia belum mencapai alam dewa, tetapi dia memiliki kekuatan alam dewa. Luar biasa. Gu Pan perlahan menutup matanya dan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, ia bisa merasakan bintang-bintang di alam semesta. Kekuatan tak terbatas. Yang ia tingkatkan bukan hanya kemampuan bertarungnya, tetapi juga jalan hidupnya sendiri. Kali ini, dia akhirnya menemukan jalannya sendiri. Sang Master Dao Pen tiba-tiba berkata, "Bagus sekali. Kau adalah orang pertama yang pernah kulihat yang berhasil membangun Daomu sendiri dengan keterampilan bertarung. Namun, Daomu masih sedikit belum matang. Kau masih butuh waktu untuk menyempurnakannya. Kau boleh pergi sekarang. Aku tidak akan mempersulitmu." Kali ini, dia benar-benar mencintai bakat. Gu Pan membuka matanya dan berbalik menatap Ye Guan. Ye Guan berkata, "Saudara Gu, saya menghormati keputusanmu." Gu Pan tertawa, "Apakah menurutmu aku pengecut? Karena aku telah memilihmu, aku akan bersamamu sampai akhir." Ye Guan menatapnya, "Apakah kamu yakin?" Gu Pan tertawa dan berkata, "Tentu saja aku yakin. Meskipun aku bukan orang yang baik, aku tahu bagaimana cara bersikap dapat dipercaya dan menepati janjiku. Selama kamu, Ye Guan, tidak mengecewakanku, aku, Gu Pan, pasti tidak akan mengecewakanmu." Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Ye Guan, kamu tidak punya peluang untuk menang sekarang. Aku sudah memperhitungkan semua kemungkinan yang kamu miliki. Aku tahu kamu meminta bantuan. Tetapi jika boleh jujur, itu tidak ada gunanya. Sekarang, kecuali meminta bantuan, kamu tidak punya cara untuk memecahkan situasi." Ye Guan terdiam. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar tahu bahwa dia pergi untuk meminta bantuan. Pemilik pena Dadao menatap Ye Guan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jika Ye Guan tidak meminta bantuan, dia pasti akan kalah di ronde ini. Bahkan jika para pembantu itu datang, itu akan sia-sia. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menatap Gu Pan. "Kakak Gu." Gu Pan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kakak Ye, jangan bicara apa-apa lagi. Aku akan bertarung denganmu hari ini. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan mengalahkanmu. Jika kau tidak bisa, kau akan mati." Bersambung.